malam hari ini dalam tema Ring 1 Gaduh Melulu. Sepanjang Rabu kemarin, perhatian khalayak tertumpah ke istana. Kejutan dan spekulasi seakan berhamburan. Rabu pagi, khalayak dibuat kaget ketika Presiden mengangkat Teten Mas Duki menjadi kepala kantor staf kepresidenan yang baru. Teten menggantikan Luhut Panjaitan yang diangkat menjadi Menko Polhukam. Untuk diangkat pada jabatan ini, langsung ataupun tidak langsung, langsung atau tidak langsung. Teten memang orang dekat Jokowi, namun tetap saja munculnya Teten di luar perhitungan banyak orang. Teten menggugurkan nama dua orang jenderal yang sempat beredar sebelumnya, Johnny Lumintan dan Fahrul Rozi. Baru pagi tadi jam 8 lebih lah, setengah 9. Ya baru Kepresnya ditandatangan baru. Tapi tahunya Pak? Oh, nggak tahu. Kemarin juga saya seharian sama Bapak nggak bilang. Cerita tak berhenti sampai di sana. Di saat yang hampir bersamaan, muncul spekulasi tentang rencana Presiden mencopot Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso. Konon, rumor pencopotan buas, sebutan bagi Budi Waseso, bermula dari pernyataan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, yang menegaskan pemerintah tak ingin ada kegaduhan dalam upaya penegakan hukum. Luhut jelas tidak membicarakan pencopotan siapapun, namun rumor kadung tersebar, dan resonansinya amat kuat. Budi Waseso memang terlihat berusaha tenang menanggapi kabar miring ini. Namun berbeda dengan Buas, partai terbesar di negeri ini, PDI Perjuangan, partainya Presiden Jokowi, langsung bereaksi keras. Kabar pencopotan Buas membuat Ring 1 istana seakan tak pernah berhenti gaduh. Boleh jadi pula, isu ini akan berlanjut hingga beberapa saat ke depan. Kepemimpinan Jokowi memang memperlihatkan istana sebagai pusat segala kemungkinan. Kejutan pun berlanjut. Rabu petang, istana didatangi para petinggi Partai Amanat Nasional atau PAN yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Syahdan, kondisi Indonesia yang terancam krisis yang membuat partai ini bergabung dengan pemerintahan. Saatnya lah PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan. Luar biasa, PAN bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat dan meninggalkan Koalisi Merah Putih atau KMP. Namun ya itu tadi, politik adalah seni dari segala kemungkinan. Maka Presiden Jokowi pun menyambut dukungan PAN dengan tangan terbuka. Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah. Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat. Inilah politik. Sudah tentu, kejutan-kejutan dan spekulasi tadi bisa melahirkan banyak dinamika baru. Semoga saja kegaduhan yang muncul mengiringinya tidak menjadikan bangsa ini lalai menghadapi berjuta persoalan yang tetap membayang. Dan untuk membahas permasalahan ini, di studio Indivision sudah hadir para narasumber yang hebat-hebat. Ada Bung Eko Sulistyo, Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan. Deputi 4, oke. Kemudian ada Pak Muhammad Yamin, Seknas Jokowi.
ada Bung Peri Juliantoro dari Gerindra, Bang Firman Jaya Daily PDIP, kemudian Akrom Saleh dari Kornas Jokowi, dan ada Bung Jayadi Hanan, analis politik, Kang Asep, analis hukum, dan juga di sini hadir mahasiswa dari BSI, mana BSI? Kemudian dari Budi Luhur, dan fraksi Balkon yang dipimpin oleh ketua fraksinya Mucle Katulistiwa. Sebelum saya sapa udah megang mic aja, takut nggak disapa. Malam ini ulang tahun? Ulang tahun malam ini? Kebetulan udah lewat ulang tahunnya, cuman dirayainnya malam ini sama teman-teman. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke narasumber, seperti biasa, saya tidak sendirian, ada Ce Popong yang akan memimpin sidang istimewa malam ini. Ce? Sidang istimewanya judulnya apa? Ring 1 Gaduh Melulu. Kalau Ce Popong bisa ikut, mau ikut gaduh. Ikut gaduh. Baik, saya mau buka Palu. palunya. Hei, Palu, kamu kenapa pakai ini? Oh, terlalu gaduh Indonesia, jadi dia tidak mau dengar. Palu. Coba Pong kasih. Ketawa kamu. Baik, dengan ucapan selamat malam dan selamat datang ke ruangan yang istimewa ini. Ya. Ce Popong buka sidang istimewa dengan judul yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, sebentar Latif. Karena ini adalah sidang istimewa, maka tentu tata tertibnya juga istimewa. Karena apa? Kalau sidangnya sidang bukan istimewa, tata tertibnya sudah nggak usah dibaca lagi, semua udah tahu. Tapi karena istimewa, saya baca hanya 2 macam. Pertama, semua orang yang ada di ruangan ini, laki-laki, perempuan, tua, muda, boleh menyampaikan pandangannya. Asal yang tidak keluar dari judul tadi. Yang kedua, kalau ada yang mau memotong pembicaraan orang lain juga boleh. Tapi dengan catatan harus tertib. Ya, jangan seperti pada sidang-sidang yang lain. Seperti sidang di DPR maksudnya? Oh, DPR mah tertib, Oh, terlalu ya. tertib. Alhamdulillah kalau begitu. Saya langsung ke Bung Eko, Ring 1 Gaduh Melulu. Kami mengambil judul itu. Apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini merupakan kegaduhan atau dinamika semata? Ya, di dalam dunia politik saya kira itu dinamika. Ya. Itu dinamika. Jadi persepsi kegaduhan itu kalau kemudian sudah di dalam dunia politik itu menurut saya hal yang biasa. Bukan sesuatu yang kemudian harus dilihat sebagai sebuah kekhawatiran yang punya dampak terhadap masyarakat ya. Oke. Saya kira itu. Tidak mencerminkan apa-apa. Tiba-tiba dalam hari yang sama ada pergantian kepala staf yang katanya heboh nama yang lain, tahu-tahu ditunjuk setengah jam kemudian ganti orang. Ini bukan kegaduhan, saya kira ini kalau kita melihat perjalanan kepemimpinan Jokowi atau presiden ini ke belakang, itu demikian. Ini style aja, style yang kemudian dari satu era kepemimpinan dengan style yang berbeda ke kepemimpinan yang lain atau yang sekarang yang berbeda. Jadi itu style beliau aja. Jadi pada saat-saat titik tertentu dia melantik orang tanpa harus diketahui, tanpa harus. Nah tentu ini punya message ya, punya pesan agar birokrasi, agar orang-orang di sekeliling presiden itu tidak mempermainkan orang yang akan dilantik itu untuk kepentingan pribadi. Saya kira itu. Kalau kita lihat karakter Bapak Presiden selama ini yang kesannya bukan orang yang seperti digambarkan tadi, orang yang suka kejutan-kejutan, dia orangnya datar-datar saja. Ataukah itu yang dilihat publik berbeda dengan yang sehari-hari dilakoni oleh Bapak Presiden? Enggak, maksud saya begini, kalau itu dilihat sebagai sesuatu yang kemudian direproduksi dalam waktu yang mungkin lama, itu sesuatu yang tadi membuat keterkejutan itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Oke. Jadi kalau ada pelantikan besok ke depan, orang akan melihat itu bukan sesuatu yang bikin terkejut lagi. Ya memang semacam itu style beliau.
Dan Saya kira itu. jangan suka menebak-nebak kalau dengan Pak Jokowi, karena nanti yang ditebak pasti salah dengan yang dilantik gitu Nah ya. itu artinya Anda sudah mengerti tentang Iya. apa. Iya. Jadi lama-lama orang akan mengerti soal apa yang ingin Bagaimana dilakukan. Khususnya Bapak Presiden. tadi keterkaitan dengan apa jabatan seseorang yang akan disandang. Saya kira itu. Oke, karena saya sudah mengerti, saya berharap menjadi Deputi 5 kantor staf Presiden kalau begitu. Bang Firman, bagi PDI Perjuangan, kalau disebutkan tadi ada 3 kejadian, pergantian kepala staf, kemudian ada perpindahan PAN dari KMP ke KIH, kemudian ada isu pencopotan Komjen Budi Waseso. Bagi PDIP, mana yang paling menghebohkan, membuat gaduh? Iya. Halo? Halo? Ya, langsung aja Bang. Oh langsung Iya, ini? iya. Iya, menjadi gaduh karena Latif menjadikan dia gaduh sebetulnya. Saya memperkuat Mas Eko, memang secara pribadi kenal juga. Konsolidasi politik kepartaian relatif itu sudah selesai ya. Dan memang sistem kepartaian dalam konteks perpolitikan Indonesia relatif tanda petik sudah di lingkungan Presiden Pak Jokowi. Itu berarti menopang stabilitas politik dan keamanan. Dengan demikian maka dengan masuknya PAN itu dilihat dalam konteks sebagai bagian dari gotong royong politik untuk memperkuat sistem presidensial kita. Oke. Nah, presidensialisme itu tadi nggak bunyi ya? Udah bunyi. Sistem presidensialisme itu bertitik tumpu pada penguatan lembaga kepresidenan. Ya. Lembaga kepresidenan menjadi kuat jikalau ditopang oleh lembaga parlemen yang relatif bisa menopang lembaga kepresidenan. Maka dengan demikian PD Perjuangan menganggap ini sesuatu langkah yang baik, yang tepat masuknya PAN di dalam wilayah politik pemerintahan. Oke. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah soal pergantian kepala staf presiden itu sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Sebab pemakai user ya pengguna adalah presiden. Jikalau kita menopang sistem presidensial maka tentu kita dalam posisi mendukung apapun yang menjadi kebijakan Presiden Republik Indonesia. Bagaimana itu misalnya kriteria, kualifikasi, fungsi tugas pokok dan seterusnya, tentu Bapak Presiden dalam ini Pak Jokowi tentu lebih mengetahui itu. Ya. Bahwa ada masukan, ada catatan, ada dukungan dari berbagai elemen strategis, tidak hanya dari PD Perjuangan, itu menjadi bagian untuk memperkuat sistem presidensial. Sebagai elemen penunjang, elemen servis terhadap Bapak Jokowi. Yang ketiga soal, bukan pencopotan ya. Isu pencopotan. Apa namanya ini? Isu mutasi. Ya, saya pribadi bukan dalam posisi menanggapi sebetulnya sebab ya kita menunggu aja dulu. Ya. Ya, yang kebetulan saya ikut merumuskan Undang-Undang Polri, saya juga ikut mengajar beberapa kali di Sespim Polri. Saya melihat itu tentu ada standar, ada kualifikasi, ada tahapan. Sebab jangan sampai agenda itu menjadi menambah gaduh lagi. Oke. Tetapi tentu itu menjadi hak prerogatif presiden. Jikalau pada titik tertentu, apakah mempertahankan misalnya pejabat di tempat itu atau mengganti, kalau memang itu dalam posisi memperkuat sistem presidensial, maka tentu itu menjadi bagian yang sudah dipertimbangkan oleh presiden. Oke. Saya kira kita tunggu aja dulu prosesnya. Saya lebih terpanggil, mungkin Bung Asep nanti dan Bung Jaidi misalnya memperkuat dan Bung Yamin, saya lebih memperkuat bagaimana kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh real. Oke. Itu benar-benar itu terwujud sesungguhnya dibanding dengan kita berwacana soal ganti tidak ganti, dicopot tidak dicopot. Saya kira begitu catatan pengantar kami. Tapi teman-teman Bang Firman di DPR langsung bereaksi menolak pencopotan atau pergantian Komjen Budi Waseso. Tentu itu juga bagian yang harus didengar. Tentu juga itu bagian, tentu ada alasan pertimbangan tertentu itu loh. Tapi pada gilirannya Presiden tentu kita perkuat itu karena kita sudah sepakat secara konstitusional kita ini sistem presidensial.
Jadi Pak Latif jangan memisahkan antara PD Perjuangan dengan Presiden, karena itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, saya udah tahu alamannya kemana, Ya. tapi itu satu kesatuan. Terima kasih. Oke. Saya ke Bung Jayadi dulu. Apakah Anda melihat ini sebagai hal yang wajar saja, sebagai sebuah dinamika saja, atau ada di balik 3 kejadian tersebut? Anda bilang tadi kegaduhan kan? Iya. Yang menarik kalau itu benar-benar gaduh, para pelaku kegaduhan itu semuanya mengatakan kita melakukan ini untuk tidak membuat gaduh kan? Iya, iya. Itu termasuk yang perpindahan PAN dari KMP ke KIH. Sore ini mereka mengatakan mereka tetap di KMP loh. Tapi bergabung ke pemerintah gitu. Ya. Gaduh kan? Gaduh. Bingung maksudnya Bingung, ya. iya. Ya. Jadi itu yang jadi pertama menurut saya kalau perpindahan PAN ke KIH itu mestinya tidak membuat gaduh mestinya. Karena kan kita udah tahu dari kemarin itu sudah banyak sinyal-sinyal bahwa dia akan resmi atau tidak resmi bergabung dengan pemerintah. Jadi itu mestinya tidak membuat gaduh. Yang mungkin membuat gaduh adalah seperti Anda bilang tadi, konsesi politik apa yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik ini untuk bergabung kepadanya. Karena kan kita semua sepakat, nggak ada makan siang gratis kan, kecuali di sini mungkin, atau makan malam gratis. Bukan kata Cece, bukan. Iya, kata orang-orang yang pinter lah yang di DPR sana, gitu. Itu yang mungkin yang membuat gaduh. Kemudian soal kepala staf presiden itu, saya kira memang satu saya setuju ya, itu seperti membuat gaduh karena semua kita berspekulasi seolah-olah udah benar gitu. Udah banyak sekali berita-berita di sana bahwa Pak A dan Pak B atau Pak C ternyata orangnya masih luar negeri gitu kan. Yang ditanya, apakah Anda tahu bahwa si A akan dilantik? Yang ditanya bilang, oh jangan tanya saya, kita tidak tahu. Sudah ada kepresnya tapi nggak tahu. Ternyata dia yang dilantik. Nah gitu kan. Jadi hal-hal yang seolah-olah unpredictable gitu. Mungkin ini satu proses belajar dari kita untuk memahami secara pribadi gaya kepemimpinan presiden sekarang gitu. Menariknya presiden sekarang seperti Anda bilang seharusnya orang yang tidak menimbulkan kegaduhan kan, karena dia kan sederhana gitu kan, kemudian kalem gitu, mesti kan tidak menimbulkan kegaduhan, tapi justru yang begitu menimbulkan kegaduhan gitu. Itu juga menarik. Di samping memang mungkin kita semua karena banyak masalah di sekitar kita sehingga kita mencari-cari hal untuk saling gaduh gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga soal Buas. Komjen Buas itu. Buas sebelahnya yang. Oh iya, makanya saya mau bilang itu urusannya akang saya nih, Kang Asep gitu. Jadi itu dulu saya kira dari saya. Oke, tapi sebelum ke Kang Asep menanggapi soal Buas, saya mau ke Gerindra yang ditinggal oleh Partai Amanat Nasional. Apa yang membedakan bergabung dengan pemerintah tapi tetap di KMP? Saya merasa bahwa keputusan PAN pindah apakah ikut ke KIH atau memperkuat pemerintahan itu keputusan internal PAN, tetapi menurut saya keputusan PAN berkoalisi dengan dengan teman-teman partai-partai yang tergabung di dalam KMP pun juga dasarnya adalah dasar yang sebenarnya sifatnya lebih idealis pada saat itu, ideologis. Jadi kalau saya berpendapat bahwa keputusan PAN masuk sekarang mendukung pemerintah atau lebih tepatnya ikut ke KIH pun menurut saya alasannya karena alasan yang sifatnya lebih pragmatis. Alasan pragmatis itu bisa disebabkan karena di dalam politik itu karena seseorang tersandera karena kasus hukum. Yang kedua, partai tersebut punya kepentingan taktis untuk bisa memperkuat sarana, prasarana, dan fasilitas bagi kebesaran partai tersebut. Untuk kesiapan 2019. Bisa jadi. Yang ketiga, termasuk juga kepentingan jangka yang lebih pendek lagi, masuk di dalam jajaran pemerintahan atau lebih tepatnya di kabinet. Nah, tetapi yang terakhir ini menurut saya, kalau PAN kemudian meminta dari awal posisi-posisi penting, apalagi sampai beberapa jatah menteri, itu pertama punya efek implikasi. Teman-teman di relawan juga sudah antri, teman-teman partai-partai yang di KIH pun juga sudah antri.
itu pasti akan menyebabkan bukan malah menjadi kondusif bagi pemerintah yang sekarang dikomandoi oleh partai-partai yang di KIH, tetapi bisa jadi malah akan menjadi sesuatu yang sifatnya kontraproduktif bagi KIH, bagi pemerintahan sendiri. Nah, yang kedua mengenai soal BUAS. Meskipun saya bukan orang dengan latar belakang hukum, menurut saya ini ada kaitannya dengan kepentingan partai tertentu yang tetap menjaga posisi Pak Buas sebagai Kabar Eskrim. Karena Pak Buas ini akhir-akhir ini cenderung menjurus ke arah kasus-kasus yang punya relevansi relasi dengan lawan politik. Pak Wakil Presiden. Oh, ke sana perginya. Jadi gitu Bu Popong, biar gaduh-gaduh dikit lah. Iya. Jadi kalau partai yang Anda duga tadi ingin meminta Pak Buas tetap di situ, partai yang kemarin konferensi pers menolak itu maksudnya? Ya saya nggak tahu, tapi kaitannya pasti ada kepentingan partai-partai yang menjaga supaya posisi Pak Buas jadi Kabar Eskrim. Karena posisi Kabar Eskrim itu kuat sekali untuk menggali, menyelidiki kasus-kasus yang punya relevansi dengan itu. Kemudian yang satu lagi soal KSP. KSP itu tugasnya presiden itu setiap saat adalah ngambil keputusan. Apapun keputusannya, misalkan soal orang, soal siapa, itu kita serahkan. Tapi menurut saya sekali lagi tadi juga menjadi lucu adalah bahwa sebenarnya kalau menurut mengambil pendapat dari Bang Rizal Ramli, Menko Maritim sekarang, bahwa Indonesia ini sekarang mengalami situasi yang berasal bukan dari luar negeri. Pendapat pemerintah, Presiden juga mengatakan bahwa soal ekonomi, soal masuknya buruh Cina, soal jatuhnya dan merosotnya rupiah, itu karena faktor internal. Tetapi oleh Pak Rizal Ramli, bahwa soal-soal itu disebabkan oleh faktor-faktor yang bukan berasal dari luar negeri. Luar negeri ini sekarang minyak. Minyak tuh harga minyaknya sekarang lagi turun. Tapi kenapa pemerintah nggak nurunin? Dan kita partai-partai yang di KMP ini kan sebenarnya belum memfungsikan dengan fungsi yang sebaik-baiknya menjadi oposisi. Kitanya juga masih tenang-tenang, tapi yang gaduh di sana. Ya di sana. Dan menurut saya ya kita sebagai partai, sebagai partai politik, sebagai anggota KMP dan teman dari partai-partai yang sekarang ada di KIH pun berharap bahwa kegaduhan ini jangan nambah masalah. Karena rakyat juga sebentar lagi, kemarin buruh udah turun, nanti petani turun segala macam. Jadi nambah masalah yang akan merugikan masyarakat Indonesia. Kita harapkan jangan hanya buruh dan petani yang turun, tapi juga harga ikut turun gitu ya. Ini Pak Mucre kalau nggak saya kasih bicara, ini dari tadi tampangnya buas sekali sama saya. Mohon maaf, ini saya harus ikut bicara. Kalau nanti Kang Asep, Kang Jayadi yang akan memperkuat, saya mencoba memperlemah persoalan ini. Maksudnya memperlemah otot kita yang mulai menegang begitu ya. Ya kalau bicara soal kegaduhan. Saya belum tanya loh. Saya belum nanya. Oh belum nanya? Oh tapi terusin nggak apa-apa. Saya inisiatif aja menjawab. Silakan ditanya Mas. Enggak lagi, sudah saya udah malu. Silakan. Ya dari tadi pembicaraannya alhamdulillah saya sama sekali hampir tidak mengerti sebetulnya. Kelihatan dari wajahnya. Tapi saya mencoba mengimbangi mengatasnamakan partai Balkon, fraksi Balkon. Saya juga dari lingkungan rakyat biasa yang mungkin punya analisa terbatas tentang negara ini, tentang pemerintahan. Saya nggak tahu dengan istilah kegaduhan itu apa, maksudnya apa. Saya kira syarat dengan kepentingan politik, kira-kira seperti itu. Pinter juga saya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau bicaranya Mas Eko ini pemerintah membuat kejutan-kejutan, saya kira rakyat sudah cukup terkejut selama ini. Dikejutkan dengan harga BBM, dikejutkan dengan dolar yang naik turun. Syukur-syukur harga diri kita tidak turun begitu. Jadi saya kira kegaduhan itu seperti kalau saya analogikan itu seperti keluarga dalam rumah tangga. Kalau orang tua ribut, gaduh, itu yang jadi korban saya kira anak-anak. Nah, anak-anak ini adalah rakyat. Jangan sampai rakyat ini mendengar ada kegaduhan di rumah tangga. Jangan sampai didengar gitu ya? Iya. Kang Asep kagum sekali loh lihat.
Iya. Saya kira itu. Iya. Cepopong, terima kasih. Cepopong, silakan Iya. diskor dulu. Sebentar, sebelum diskor. Kalau menurut hemat Cepopong, ya kan, segala sesuatu itu tergantung dari mana, sisi mana lihatnya. Oke. Jadi bisa aja kata sisi ini Jadul. adalah Ah. A. Kata dari sisi ini bukan A, ini B. Oke. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh. Baik. Ya kan, gaduh melulu, bukan sesuatu yang aneh. Karena bergantung dari mana melihatnya. Adik Cepopong yang relawan melihatnya tentu lain Oke. daripada yang adik Cepopong sebelah sini. Baik. Baik, diskors dulu. Ya, masih banyak narasumber kita yang akan berbicara pada malam hari ini. Polemik segera kembali.